semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Oh iya, di sini kan kita masih belum mengenal satu sama lain. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di sini Bu Guru akan memperkenalkan nama Ibu Guru. Perkenalkan ya semua, nama Bu Guru adalah Bu Nisa Asfal Asfia, mahasiswi dari Universitas Jember, tepatnya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, udah pada kenal kan semua dengan Bu Nisa? Maka dari itu, kita akan belajar bersama-sama ya anak-anak. Akan tetapi, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi di kelas 5, tema 5, subtema 1, dan pembelajaran 1. Hayo, siapa yang sudah pernah belajar mengenai materi ini? Jika kalian belum pernah belajar materi ini sebelumnya, mari ya kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menjelaskan mengenai ekosistem di lingkungan sekitar kita dengan benar. Kedua, anak-anak dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan makanannya dengan tepat. Dan yang ketiga, anak-anak mampu membuat bagan mengenai hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, agar kalian selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Kita bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar dengan Bu Nisa, belajar bersama tentang ekosistem kita. Biotik dan abiotik itulah namanya. Manusia, air, udara, itulah contohnya. Hei, marilah kita belajar bersama-sama. Belajar ekosistem pasti kita bahagia. Marilah kita belajar bersama-sama. Belajar ekosistem pasti kita bahagia. Ya, kalian kan sudah bernyanyi. Sekarang apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya harus siap ya. Kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, jadi ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan melengkapi sehingga terbentuklah kesatuan yang teratur. Nah, anak-anak, suatu ekosistem itu memiliki satuan penyusunnya loh di dalamnya. Ada 3 satuan penyusun ekosistem. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah populasi, dan yang ketiga adalah komunitas. Nah, sekarang Ibu jelasin ya satu persatu. Yang pertama adalah individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor gajah, seekor harimau, dan sebuah pohon. Yang kedua adalah populasi. Populasi itu adalah sekelompok individu yang sejenis yang mendiami suatu tempat tertentu. Contohnya adalah sekelompok lebah, sekumpulan kaktus di gurun. Dan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas itu adalah populasi yang berbeda dan hidup bersama-sama di suatu tempat tertentu. Contohnya adalah komunitas akuarium. Yang berikutnya adalah komponen-komponen ekosistem. Kita kan tadi sudah bernyanyi bersama-sama ya. Nah, di dalam nyanyian tadi yang telah kita nyanyikan bersama-sama, itu ada komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponennya adalah yang pertama biotik dan yang kedua adalah abiotik.
Nah, biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan seperti kita yakni manusia. Dan yang kedua adalah abiotik. Abiotik itu adalah komponen benda yang tak hidup. Contohnya adalah batu, air, tanah, dan cahaya matahari. Ya, komponen-komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain loh anak-anak. Contohnya saja seperti kita, manusia, pasti kita berhubungan langsung atau berinteraksi langsung dengan air. Dan kita juga sangat membutuhkan air. Mengapa? Karena air itu adalah salah satu sumber kehidupan kita. Contohnya saja air sebagai minuman kita, dan juga air, banyak sekali manfaat air yang bisa kita peroleh di dalamnya. Maka dari itu, komponen-komponen itu saling berhubungan satu sama lain antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam ekosistem. Anak-anak, jadi ekosistem itu memiliki dua macam. Yang pertama adalah ekosistem alami dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, Bu Guru, ekosistem alami itu apa sih? Nah, jadi ekosistem alami adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya adalah danau, gunung, sungai, dan lautan. Jadi, ekosistem alami ini adalah ekosistem yang tercipta dengan sendiri tanpa adanya campur tangan dari kita. Macam-macam ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang tercipta adanya campur tangan dari manusia. Kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Contohnya adalah sawah dan kolam. Nah, yang berikutnya adalah fungsi ekosistem. Anak-anak, bahwasanya ekosistem itu memiliki fungsi loh. Fungsi yang pertama adalah sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain. Contohnya adalah manusia yang harus makan. Manusia kan setiap hari makan. Makanan manusia adalah nasi. Nah, nasi itu berasal dari padi. Fungsi yang kedua adalah ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Contohnya adalah ular yang memakan tikus. Jika tidak ada ular anak-anak, maka jumlah tikus akan menjadi lebih banyak. Fungsi yang ketiga adalah ekosistem sebagai sumber senyawa anorganik sangat diperlukan bagi kehidupan. Contohnya adalah air. Air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada air, maka semua makhluk hidup akan mati. Nah, berikutnya yakni kita belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hayo, siapa yang sudah tahu apa saja sih penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah herbivora, yang kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Anak-anak pastinya sudah tidak asing lagi ya mendengar ketiga nama tersebut. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora itu apa sih, Bu? Nah, herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah daun-daunan, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Contoh hewannya apa saja? Nah, contoh hewannya adalah seperti kambing, sapi, gajah, dan kuda. Yang berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan berasal dari daging-dagingan. Hewan pemakan daging ini dapat dijumpai di lingkungan sekitar kita loh. Contohnya adalah harimau, buaya, serigala, beruang, komodo, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah apa tadi anak-anak yang terakhir? Yang ketiga? Nah, betul, yang ketiga adalah omnivora.
Omnivora ini adalah jenis hewan yang memakan makanan berasal dari tumbuhan dan juga pemakan daging. Biasanya omnivora ini bisa disebut dengan hewan pemakan segala. Contoh hewan omnivora adalah ayam, angsa, burung, itik, dan juga masih banyak lagi. Nah anak-anak, gimana nih pembelajaran kali ini bersama Bu Nisa? Menyenangkan bukan? Pastinya dong, sangat menyenangkan. Nah, hari ini kita telah banyak sekali belajar. Yang pertama tadi kita telah bernyanyi, belajar mengenai ekosistem, dan belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Masih ingat kan ya tadi satuan penyusun ekosistem apa aja? Iya benar, ada individu, ada populasi, dan juga ada komunitas. Jika komponen ekosistem, iya betul ada dua, yakni komponen biotik dan juga komponen abiotik. Kalau macam-macamnya ekosistem, tadi apa aja yo? Iya, tepat sekali. Macam-macam ekosistem tadi ada dua ya anak-anak. Yang pertama adalah ekosistem alami dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, sebagai latihan anak-anakku, coba buka buku siswa kalian halaman 21. Coba dikerjakan pada latihan Ayo Mengamati. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Bu Nisa harapkan apa yang Bu Nisa sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Dan Bu Nisa meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!